Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Nah, untuk mempersiapkan tes kendali mutu semester 2 ini, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai 12 Juni 2021 ya. Nah, untuk itu kita harus selalu mempersiapkannya dengan selalu belajar. Nah, untuk kali ini kita masih di tema 9 yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, muatan pelajarannya IPS ya. Nah, bersama Ibu Putri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam atau SDA. Nah, sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan lokasi sumbernya itu, sumber daya alam dibagi menjadi darat dan sumber daya alam perairan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam ini dibagi juga menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungannya. Nah, ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan juga laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan atau petani kelapa atau juga penjaga pantai. Nah, berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama di sini adalah pantai. Nah, pantai merupakan batas pertemuan antara dataran dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya adalah ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Nah, sumber daya yang ada di laut antara lain adalah ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah aliran yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan, yaitu bagi pertanian, jalur transportasi, dan pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkapan ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat adalah dataran tinggi.
Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan, selain itu juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Cukup sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video atau penjelasan dari Ibu. Nah, apabila Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.